Apa itu self-awareness dan mengapa penting di tempat kerja? Memahami kekuatan kesadaran diri untuk meningkatkan kepemimpinan dan efektivitas organisasi. Definisi self-awareness. Apa itu kesadaran diri? Self-awareness adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, kondisi mental, dan bagaimana keadaan kita saat ini. Contoh kurangnya self-awareness Anda sedang bekerja, dan tiba-tiba seseorang mendatangi Anda dan berkata, "Hei, apa kabar?" Anda membentak mereka tanpa alasan yang jelas, padahal sebenarnya Anda stres karena proyek yang sedang dikerjakan. Ada hal lain yang membuat kita kesal sebelumnya. Anda tidak menyadari kerangka acuan mental Anda yang buruk. Dua jenis self-awareness, Tasha Eurich. Menurut Dr. Tasha Eurich, peneliti psikologi organisasi, terdapat dua jenis self-awareness yang saling melengkapi namun berbeda. Satu, Internet self-awareness pemahaman tentang diri sendiri dari dalam, meliputi nilai dan passion pribadi, kekuatan dan kelemahan diri, reaksi emosional kita sendiri, bagaimana kita bereaksi terhadap situasi tertentu. 2. External self-awareness. Pemahaman tentang bagaimana orang lain memandang kita, meliputi bagaimana kita dilihat oleh orang lain, dampak perilaku kita terhadap orang lain, persepsi terhadap komunikasi dan gaya kepemimpinan kita, pemahaman tentang reputasi yang kita miliki. Model kesadaran diri. Johari Window adalah model psikologis yang dikembangkan oleh Joseph Luft dan Harrington Ingham pada tahun 1955 untuk meningkatkan kesadaran diri dan komunikasi interpersonal. 4 kuadran Johari Window. 1. Open area, informasi yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain, karakter, sikap, perilaku yang terlihat. 2. Blind spot, hal-hal yang tidak diketahui oleh diri sendiri, tetapi diketahui oleh orang lain, kebiasaan tidak sadar. 3. Unknown area, informasi yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun orang lain, potensi tersembunyi. Model Emotional Intelligence, Daniel Goleman. Daniel Goleman membagi kecerdasan emosional menjadi 4 domain utama yang saling terkait dan membangun satu sama lain. 1. Self-awareness, kemampuan mengenali emosi diri sendiri, kekuatan, kelemahan, dan dampaknya terhadap orang lain. 2. Self-management, mengendalikan emosi, beradaptasi dengan perubahan, dan mengejar pencapaian. 3. Social awareness, berempati dan memahami dinamika sosial dalam kelompok dan organisasi. 4. Relationship management, menginspirasi dan mempengaruhi orang lain, mengelola konflik, dan membangun kerja sama tim. Statistik dan temuan riset self-awareness. Riset terbaru self-awareness. Berdasarkan studi komprehensif tentang self-awareness di lingkungan kerja, 1. 15%, hanya sektor 15% orang yang memiliki kesadaran diri yang cukup. 2. 50%. Tim dengan tingkat self-awareness tinggi dapat meningkatkan outcome proyek dan retensi hingga 50%. 3. 40%. Peningkatan penyelesaian proyek pada tim marketing setelah implementasi program self-awareness. 4. 32%. Kenaikan skor kepuasan pelanggan pada Departemen Layanan Pelanggan yang fokus pada pengembangan kesadaran diri. Manfaat self-awareness untuk pemimpin dan organisasi. Manfaat utama self-awareness: meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis, membangun hubungan kerja yang lebih kuat dan efektif, memampukan pemimpin untuk mengendalikan penampilan diri di hadapan tim, membantu tetap fokus di tengah banyak distraksi, meningkatkan kemampuan mengatakan tidak secara efektif, meningkatkan empati dan pemahaman terhadap sudut pandang orang lain. CEO yang menerapkan self-awareness. 1. Jeff Bezos, Amazon. Contoh klasik CEO dengan kesadaran diri tinggi yang mampu membuat keputusan strategis untuk keberhasilan perusahaan. 2. Alan Mulally, Ford. Bertanggung jawab atas salah satu perubahan bisnis terbesar dalam sejarah melalui kesadaran diri yang kuat. Langkah praktis meningkatkan self-awareness. Implementasi di tempat kerja. Bangun kesadaran diri dengan langkah konkret berikut. 1. Refleksi terstruktur. Luangkan 5 menit setiap hari untuk refleksi.
Catat emosi dan reaksi Anda terhadap situasi kerja penting. 2. Feedback 360 derajat. Minta masukan dari atasan, kolega, dan bawahan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang perilaku Anda. 3. Asesmen kepribadian. Gunakan alat seperti MBTI, DISC, atau Johari Window untuk mengidentifikasi pendapat dan memberikan feedback jujur. 4. Bangun psychological safety. Ciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa aman berbagi pendapat dan memberikan feedback jujur. 5. Check-in meeting. Mulai rapat dengan check-in singkat tentang kondisi mental dan emosional masing-masing anggota tim. Studi kasus, implementasi self-awareness di perusahaan. Beberapa perusahaan telah menerapkan program pengembangan self-awareness dengan hasil yang signifikan. 1. Tim Marketing Fortune 500. Tim yang menghadapi masalah tenggat waktu dan konflik internal menerapkan program self-awareness selama 3 bulan. Hasilnya, peningkatan 40% dalam penyelesaian proyek tepat waktu dan penurunan konflik tim. Kedua, Departemen Customer Service. Departemen menerapkan praktik self-awareness untuk memahami bagaimana mood mempengaruhi interaksi dengan pelanggan. Hasilnya, peningkatan 32% dalam skor kepuasan pelanggan dalam 8 bulan. Kesimpulan, mengapa self-awareness krusial? 1. Pondasi kepemimpinan. Hanya 15% orang yang cukup sadar diri, padahal ini keterampilan penting bagi pemimpin efektif. 2. Meningkatkan kinerja tim. Tim dengan kesadaran diri tinggi menunjukkan peningkatan produktivitas hingga 50%. 3. Memperkuat hubungan profesional, membantu mengelola konflik, meningkatkan komunikasi, dan membangun empati. Keempat, mendorong inovasi. Self-awareness membuka jalan untuk pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan kreativitas.